Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kahuripan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mailana Cantika Putri, absen 19 dari kelas 10G. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-11. Sejarah berdirinya kerajaan ini tidak lepas dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Medang, yang saat itu dipimpin oleh Raja Dharma Wangsa Teguh yang merupakan saingan berat Kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016, Raja Wurawari, seorang raja bawahan dari Luaram, bersekutu dengan Sriwijaya yang untuk melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Kerajaan Medang yang terletak di Watan. Serangan ini terjadi saat kerajaan mengadakan pesta pernikahan antara putri Dharma Wangsa Teguh dengan Airlangga. Akibat pertempuran ini, banyak pembesar kerajaan tewas, termasuk Raja Dharma Wangsa Teguh itu sendiri. Airlangga yang merupakan keponakan sekaligus menantu dari Dharma Wangsa Teguh berhasil menyelamatkan dirinya. Ia adalah putra dari pasangan Mahendradatta saudari Dharma Wangsa Teguh dengan Udayana, raja dari Kerajaan Bedagulu, Bali. Bersama abdi setianya yang bernama Punarotama, Airlangga melarikan diri ke dalam hutan bernama Vanagiri. Di sana, ia menjalani kehidupan sebagai pertapa dan berteman dengan para pertapa selama kurang lebih 3 tahun. Pada tahun 1019, utusan rakyat Senopati yang masih setia beserta para pendeta dari ketiga aliran Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana mendatangi Airlangga. Mereka memintanya untuk mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan dari Kerajaan Medang. Permintaan ini dikabulkan dan setelah dinobatkan sebagai raja pada tahun 1020, Airlangga menyandang gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramatunggu Dewa. Karena istana Medang telah hancur, Airlangga membangun ibu kota kerajaan baru bernama Watanmas yang terletak di dekat lembah Gunung Penanggungan. Kerajaan baru ini kemudian lazim dikenal sebagai Kerajaan Medang Kahuripan. Pada mulanya, wilayah kekuasaan Airlangga sangat sempit dan hanya meliputi daerah sekitar Gunung Penanggungan, karena banyak daerah bawahan Medang yang membebaskan diri dari pasca keruntuhan. Titik balik bagi Airlangga terjadi saat Kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Rajendra Koladewa pada tahun 1025. Kemunduran Sriwijaya membuat Airlangga bisa leluasa memperluas wilayah, membangun kembali, dan menegakkan kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan. Raja Airlangga ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berwibawa, dan cakap. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kahuripan mengalami kemajuan yang pesat, mulai dari ekonomi, politik, hingga militer. Kondisi pemerintahan ini terekam jelas dalam berbagai sumber sejarah berupa prasasti, seperti Prasasti Kakurungan, Prasasti Cane, Prasasti Pucangan, Prasasti Baru, Prasasti Kamaklakian, Prasasti Pamuatan. Pada awal berdirinya, sewilayah Kahuripan mencakup daerah Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Sebagian besar masa pemerintahan Airlangga dihabiskan untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari pasca runtuhnya Kerajaan Medang. Berdasarkan Prasasti Pucangan tahun 1029 hingga 1037, Airlangga menyerang musuh-musuh yang terlibat dalam kehancuran Medang, termasuk Raja Wurawari. Setelah stabilitas tercapai, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Madura, Bali, hingga sebagian Jawa Tengah. Kemajuan di berbagai bidang, yang pertama itu ada ekonomi dan infrastruktur. Pemerintahan melakukan pembangunan besar-besaran untuk memfasilitasi roda perekonomian. Di antaranya, yang pertama ada membangun bendungan, pelabuhan, dan jalan. Yang kedua ada memperluas hubungan diplomatik dengan mengirimkan utusan ke Cina.
Yang kedua, ada kesejahteraan rakyat Erlangga menunjukkan kepedulian sosial dengan kebijakan meringankan beban pajak bagi rakyat yang sedang mengalami musibah. Yang ketiga, ada dalam bidang seni, budaya, dan agama. Bidang ini berkembang pesat dan pengaruhnya menyebar luas ke seluruh wilayah. Yang pertama itu ada di sastra, munculnya Pujangga Ulung Empu Kanwa yang mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Yang kedua ada di bidang arsitektur, seperti pembangunan suci seperti Candi Belahan dan Candi Gunung Gasir. Selanjutnya ini ada fase kemunduran. Berdasarkan prasasti Pamuatan, menjelang akhir masa pemerintahan, Raja Erlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Kediri. Pada saat yang sama, dihadapkan pada masalah pewarisan tahta yang cukup rumit. Putri mahkotanya yaitu Sri Sangramawijaya Dharma Prasado Tunggadewi yang seharusnya memilih tahta justru menjadi seorang pertapa. Persoalan ini semakin meruncing ketika putra dari Dharma Mangsa Teguh yaitu Sri Samarawijaya menuntut haknya atas tahta. Guna menghindari konflik persaudaraan, Raja Erlangga mengambil keputusan yang besar untuk membagi kerajaan Kahuripan menjadi 2 wilayah. Yang pertama itu ada menjadi kerajaan Jenggala yang berada di kota Kahuripan diberikan kepada putranya yaitu Mapanji Garasakan. Yang kedua menjadi kerajaan Panjalu di Kediri berpusat di Daha diberikan kepada sepupunya yaitu Sri Samarawijaya. Setelah turun tahta, Erlangga memilih menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pendeta hingga wafat pada tahun 1049 Masehi. Dengan demikian, Erlangga tercatat dalam sejarah sebagai pendiri sekaligus satu-satunya raja yang memerintah dari kerajaan Kahuripan. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kahuripan. Yang pertama itu ada Prasasti Cane. Prasasti ini menyebutkan bahwa Erlangga pernah memberikan hadiah Sima, yaitu tanah yang dikhususkan untuk membangun bangunan suci pada masyarakat desa Cane karena telah membangun meraih kemenangan kerajaan Kahuripan. Yang kedua ada Prasasti Pamuatan, memuat gelar lengkap Erlangga dan menyebutkan perpindahan ibu kota Dahanapura Daha di akhir masa pemerintahan. Yang ketiga ada Prasasti Kakurungan, menyebutkan bahwa Raja Erlangga memberikan Sima kepada keluarga dari Dyah Kaki Ngadulengan karena telah berbakti kepada kerajaan Kahuripan. Yang keempat ada Prasasti Baru, menyebutkan bahwa Erlangga berhasil memenangkan peperangan melawan Raja Hasin dan memberikan Sima kepada masyarakat desa baru karena telah memberikan tempat tinggal kepada Raja Erlangga dan pasukannya saat berperang. Yang kelima, Prasasti Kamalakyan menyebutkan usaha Raja Erlangga dalam memakmurkan kerajaan Kahuripan dengan melakukan pembangunan bendungan di Waringin Sapta. Yang keenam ada Prasasti Pucangan, menyebutkan bahwa Raja Erlangga berhasil mengalahkan beberapa pemimpin pada masanya seperti Raja Wisnu Prabawa pada tahun 1029 Masehi dan Raja Wijayawarma pada tahun 1035 Masehi. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Candi Panunggasir, terletak di Dusun Kebon, Desa Gunung Gasir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berfungsi sebagai tempat pemujaan Hindu atau tempat pendarmaan, penyimpanan abu dari bangsawan. Pendapat lain juga menyebutkan candi ini sebagai tanda penghormatan atas jasa Nyi Srigati Mbok Randa Dermo, tokoh yang mengajarkan bercocok tanam padi kepada masyarakat setempat.
Yang ke-8 yaitu ada Candi Blahan. Candi ini terletak di lereng Gunung Penanggungan, Pasuruan, Jawa Timur, berfungsi sebagai tempat pemandian suci, petirtaan, dan pertapaan perwujudan Arlangga sebagai Dewa Wisnu. Yang ke-9 itu ada Kitab Arjuna Wiwaha, karya sastra Jawa kuno berbentuk kakawin yang digubah oleh Empu Kanwas sekitar tahun 1030 Masehi, mengisahkan tapa Brata Arjuna di Gunung Mahameru untuk memperoleh senjata sakti, lulus godaan bidadari, dan mengalahkan raksasa Niwata Kawaca. Yang terakhir ini ada daftar pustaka. Ada 9 sumber yang saya gunakan untuk mencari materi-materi dari sejarah kerajaan Kahuripan. Sekian presentasi dan penjelasan saya tentang sejarah kerajaan Kahuripan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.